Ada kabar besar nih buat Anda para perencana pemerintah di seluruh Indonesia. Aturan main karir Anda baru aja berubah total. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas apa saja poin-poin krusial yang wajib Anda tahu dari Permen PAN RB nomor 20 tahun 2024. Jadi, kalau Anda seorang perencana PNS, pembahasan kali ini penting banget. Kenapa? Karena aturan baru ini bakal menentuin cara Anda diangkat, gimana kinerja Anda dinilai, dan tentunya, gimana alur promosi Anda ke depannya. Yuk, kita pastikan Anda siap hadapi perubahannya. Oke, biar gampang, kita akan bedah semuanya dalam 5 poin utama. Mulai dari dasar peraturannya, tugas Anda itu apa aja, jenjang karirnya gimana, sampai ke strategi pengembangan diri di bawah sistem yang baru ini. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Apa sih perubahan terbesarnya, dan aturan lama mana yang sekarang udah nggak relevan lagi? Intinya simple banget. Lupakan peraturan tahun 2020. Mulai sekarang, Permen PAN RB nomor 20 tahun 2024 ini adalah satu-satunya panduan, satu-satunya kitab suci yang berlaku buat karir Anda. Jadi semua acuan yang lama udah nggak valid lagi ya. Selanjutnya, kita samain persepsi dulu. Sebenarnya siapa sih yang disebut perencana dalam aturan baru ini dan apa inti dari tugas-tugas mereka? Nah, aturan ini menegaskan posisi perencana itu sebagai jabatan fungsional. Artinya apa? Artinya karir Anda itu dinilai berdasarkan keahlian dan keterampilan teknis Anda, bukan lagi sekedar soal struktur atau hierarki jabatan. Kalau disederhanain, ya inilah peran utama Anda. Anda itu ibaratnya jadi motor penggerak teknis di balik semua perencanaan pembangunan, baik itu di tingkat pusat maupun di daerah. Dan lingkup tugas Anda itu luas banget loh. Anda itu mengawal sebuah rencana dari mulai masih jadi ide, pas identifikasi masalah, sampai nanti di akhir dievaluasi dampaknya seperti apa. Lengkap dari hulu ke hilir. Dengan tugas yang seluas itu, terus gimana jenjang karir seorang perencana disusun? Yuk, kita lihat tangga menuju puncaknya. Jenjang karirnya jelas banget. Anda akan berevolusi mulai dari peran pendukung teknis di level ahli pertama, sampai nanti jadi arsitek kebijakan strategis jangka panjang di level ahli utama. Ini adalah perjalanan karir dari eksekusi ke strategi. Nah, kita sekarang sampai di bagian yang paling penting nih. Gimana caranya masuk ke jabatan ini? Dan yang lebih krusial lagi, gimana caranya bisa naik ke jenjang berikutnya? Jadi, aturan ini menetapkan 3 pintu masuk. Ada pengangkatan pertama, biasanya untuk CPNS. Lalu, ada jalur perpindahan dari jabatan lain. Dan tentunya, promosi. Nah, setiap jalur ini punya syarat yang beda-beda. Coba deh perhatikan bedanya. Kalau lewat pengangkatan pertama, di awal itu Anda nggak butuh pengalaman atau uji kompetensi. Tapi, beda cerita kalau Anda pindah dari jabatan lain. Anda wajib punya minimal 2 tahun pengalaman dan harus lulus uji kompetensi. Ini semacam filter kualitas yang penting. Nah, kalau Anda mengincar promosi, ini dia checklist wajib Anda. Pastikan angka kreditnya terpenuhi, siap-siap untuk uji kompetensi lagi, dan jaga rapor kinerja Anda minimal baik. Oh ya, khusus buat yang mau ke puncak karir, ijazah S2 itu harga mati, syarat mutlak. Oke, terakhir nih, mari kita bahas aturan mainnya. Gimana kinerja Anda dinilai, dan apa saja kewajiban Anda untuk terus mengembangkan diri. Ini ada insentif yang kuat banget. Anda akan diberikan tambahan 25% dari angka kredit kumulatif yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat kalau Anda berhasil memperoleh ijazah yang lebih tinggi. Lumayan banget kan? Nah, yang perlu dicatat ya, pengembangan diri itu bukan lagi sekedar anjuran. Aturan baru ini mewajibkan Anda untuk terus belajar dan aktif di organisasi profesi. Ini jadi syarat supaya Anda tetap relevan dan bisa naik jenjang. Tapi tenang, Anda nggak sendirian kok dalam perjalanan ini. Bappenas, sebagai instansi pembina, punya tugas buat menyiapkan segalanya, mulai dari standar kompetensi, kurikulum pelatihan, sampai penyelenggaraan ujiannya. Jadi, semua ini dilakukan untuk mendukung pengembangan karier Anda. Jadi, setelah kita lihat semua aturan baru ini, mulai dari jenjang karir yang lebih jelas sampai tuntutan kompetensi yang lebih tinggi, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana ya semua ini akan meningkatkan profesionalisme para perencana dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pembangunan di Indonesia? Menarik untuk kita saksikan bersama.